Ya Ya pun. ampun. Luar biasa nih peserta Diklat Sekolah Penggerak. Ya, Bapak Ibu sekalian, di dalam pertemuan kita yang kedua, tentunya marilah kita sama-sama tetap semangat, ya, tetap semangat untuk menjaga stamina walaupun dalam kondisi yang memang serba membingungkan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti biasanya untuk hari ini yang bertugas sebagai petugas di dalam diklat ini, tentunya kepada Bu Imelda Sembiring, ya, untuk dapat memimpin doa, kemudian sekaligus Ibu Imelda untuk dapat menyemangati peserta diklat hari yang kedua ini, karena biasanya kedua itu agak mulai lemot lah gitu ya, karena kemarin mungkin sudah jenuh sehari, kemudian ditambah hari ini lagi, kayaknya mau mulai itu gimana gitu. Tolong Bu Imelda untuk dapat memberikan semangatnya. Kepada Ibu Imelda, kami persilahkan. Baik Bapak-Bapak sekalian, sebelum kita memulai aktivitas kita, pembelajaran kita pada hari ini, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan kelancaran dari Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita berdoa menurut iman dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, kita mau ice breaking dulu supaya tidak menimbulkan kejenuhan dan tetap memberikan kita semangat ya Bapak Ibu ya. Masih semangat ya Bapak Ibu di hari kedua? Masih semangat. Sebelumnya saya mau ajak Bapak Ibu dulu tepuk tangan dulu deh. Tepuk tangan, tidak lupa kan caranya? Ya, untuk merangsang saraf-saraf yang ada di jari jemari kita Bapak Ibu. Sudah ya? Nah, untuk itu saya mau lanjutkan kita untuk melatih fokus Bapak Ibu semua. Kalau saya minta kita untuk tepuk sampai, berarti kode tepuk yang dilakukan seperti ini. Nah, jadi kalau saya katakan tepuk sampai, ya. Kemudian yang kedua, kalau saya minta tepuk tak sampai, berarti kita akan melakukan tepuk seperti ini. Tepuk tak sampai, nah nggak sampai tepuknya Bapak Ibu, jadi tidak bersuara ya. Oke. Kemudian yang ketiga, ada tepuk lewat. Jadi kalau instruksinya adalah tepuk lewat, jadi dia lewat satu dengan yang lain. Bisa Bapak Ibu? Ya. Siap, jadi ada 3 tipe tepuknya. Tepuk sampai, kita coba. Tepuk sampai, ya. Tepuk tak sampai. Tepuk tak sampai Pak Arianto. Tepuk lewat. Ya, begitu ya. Nah, saya akan memberikan instruksi Bapak Ibu harus fokus ya. Tapi jangan meniru saya karena saya akan mengecoh Bapak Ibu dengan tepukan yang sesuka hati saya begitu. Saya sebagai pengecohnya di sini. Tapi ikuti instruksi saya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Oke. Jadi Abi Jenal mana ini? Saya mau lihat fokusnya, gambarnya. Oke. Dengarkan instruksi saya ya Bapak Ibu. Tepuk sampai. Tepuk tak sampai. Tepuk lewat. Tepuk sampai. Tepuk lewat. Tepuk sampai. Oke, itu saja untuk ice breaking kita Bapak Ibu. Semoga kita tetap fokus mengikuti pembelajaran hari ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Luar biasa. Oke, kembalikan ke protokol kita hari ini. Silakan Pak. Terima kasih Bu Imelda, luar biasa. Ternyata semangat. Bapak Ibu sekalian, mari kita tepuk tangan buat Bu Imelda Sembiring. Tambah semangat. Ya. Itu tadi Esbrikim yang untuk menandakan bahwasanya kita supaya fokus apa yang diperintahkan, ya, apa yang nanti di dalam materi ini tentu saja sebelum kita nginjak materi tadi Bu Imelda mengajak kita ketika apa instruksinya, apa yang dikerjakan itu harus sesuai dengan instruksi.
Kan begitu. Terima kasih Bu Imelda sekali lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menginjak acara selanjutnya, mari kita menyiapkan diri. Mohon kiranya untuk laptop baterainya untuk dapat dilihat apakah chargernya berfungsi atau tidak, supaya nanti ketika kita melaksanakan kegiatan itu tidak berhenti. Kemudian sinyal dalam kondisi bagus, ya. Selanjutnya kepada pemateri tentunya dalam hal ini kepada Bapak Zainal selaku pemateri, waktu kami persilakan sepenuhnya. Baik. Ini. Sip, kelihatan, Wi. Ya. Jelas ya? Sudah tampak Pak, sudah. Ya, nampak jelas ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Ya pun. Bapak Ibu peserta workshop program sekolah penggerak yang saya banggakan dan yang dibanggakan pula oleh segenap warga negara Indonesia. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa semenjak Bapak Nadiem Makarim ini dipercaya oleh Presiden kita, Bapak Joko Widodo sebagai Menteri yang membidangi pendidikan, beliau menggagas sebuah program yakni Merdeka Belajar. Terkait dengan itu, dilanjutkan dengan program gagasan jenial berikutnya oleh beliau dalam program sekolah penggerak. Namun sebelum kita masuk ke arah sana, saya yakin Bapak Ibu sudah kenal dengan saya, tapi tidak ada salahnya kalau saya juga memperkenalkan lebih jauh ya. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta, tapi yang itu jangan dilanjutkan. Saya di sini diberi amanah oleh pemerintah sebagai salah satu fasilitator di dalam workshop ini. Nama saya Zainal Abidin. Saat ini tugas di SMK Negeri 3 Kota Bumi bersama dengan Bapak Bagus Purlita Pujakesuma yang selalu didampingi oleh Bapak Sukendri selaku pengawas pembina. Nah, dalam kesempatan ini saya sesuai dengan jadwal kita, hari kedua ini adalah kita akan berbicara terkait dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini merupakan limit goal, tujuan akhir proses pembelajaran di seluruh jenjang dan jenis pendidikan tingkat dasar dan menengah. Baik itu SD, SMP, SMA maupun SMK. Profil pelajar Pancasila ini sebagai tolok ukur nanti terkait dengan pencapaian kualitas proses pembelajaran kita. Nah, dari
profil pelajar Pancasila inilah semua proses pembelajaran bermuasal. Pertanyaannya sekarang adalah, apa itu profil pelajar Pancasila? Apakah tidak sama dengan pelajar Indonesia umpamanya? Itu sebetulnya terkait dengan masalah peristilahan. Yang terpenting bagi kita adalah ada satu pemahaman yang sama terkait dengan atur istilah terminologi tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, kalau boleh kita pengertiannya, kalau kita lihat di slide yang pertama itu adalah profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan, diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila itu adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap lulusan, baik itu tingkat dasar ataupun tingkat menengah, setelah menempuh ataupun mengikuti satu proses pembelajaran di tingkat satuan pendidikan masing-masing. Oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita dibuat satu pemahaman bahwa profil pelajar Pancasila itu minimal memiliki ataupun seseorang siswa yang memiliki 6 kompetensi yang ada pada dirinya. Adapun 6 kompetensi tersebut, yang pertama adalah spiritualitas, kemudian globalitas, ketiga adalah bergotong royong, keempat kreativitas, kelima bernalar kritis, dan terakhir adalah mandiri. Dari 6 kompetensi itu yang harus disasar oleh kita, para guru dan tenaga kependidikan di tingkat satuan pendidikan masing-masing, sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di sekolah kita. Secara garis besar, 6 kompetensi yang dimaksudkan adalah pertama spiritualitas. Sebenarnya spiritualitas, globalitas, bergotong royong, kreativitas, bernalar kritis, kemudian kemandirian, ini dalam sebaran tujuan pendidikan kita yang lalu ya ada. Tetapi sekarang ini lebih difokuskan istilahnya dengan profil pelajar Pancasila. Pertama adalah spiritualitas. Spiritualitas itu adalah kompetensi yang sifatnya kognitif dan soft skill, bersifat nilai. Jadi ketika kita akan mengasesmen siswa terkait dengan kompetensi spiritualitas yang ada pada setiap siswa, maka asesmen yang kita gunakan sudah barang tentu berbeda dengan asesmen yang akan kita gunakan untuk menilai ataupun untuk mengukur keberhasilan kompetensi yang lain. Jadi aspek spiritualitas dalam kompetensi di dalam elemen profil pelajar Pancasila itu adalah sebagaimana yang kita pahami, di sana dijelaskan, pertama adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan dalam bernegara.
intinya adalah kita akan bisa mengatakan seorang siswa itu telah memiliki kompetensi elemen spiritualitas manakala seorang siswa itu telah meyakini salah satu agama yang menurut dirinya itu dia yakini kebenarannya, berusaha dia untuk memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Kalau tadi saya katakan adalah globalitas. Kompetensi yang diharapkan di sini adalah bagaimana siswa itu memahami, menghayati, dan memaklumi bahwa hidup di muka bumi ini adalah tidak dia dirinya sendiri, tetapi dia itu hidup berdampingan dengan orang lain yang memiliki kultur, budaya, keyakinan, agama yang berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi kompetensi globalitas di sini yang akan kita sasar adalah bagaimana kita mengantarkan anak kita itu untuk inklusif, untuk bersikap toleran dalam kehidupan bermasyarakat, untuk memahami bahwa hidup di negara Tuan Republik Indonesia ini harus mengedepankan sikap toleransi dalam hal berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi bergotong royong. Intinya kita paham bersama, tekankan kepada peserta didik kita bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak mungkin akan dapat hidup sendiri. Maka diperlukan kolaborasi, kemampuan berkolaborasi. Kemudian sikap kepedulian kepada sesama. Kemudian yang ketiga adalah harus kita bangun kepada setiap peserta didik itu adalah semangat untuk berbagi kepada saudara yang memerlukan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang keempat adalah kompetensi kemandirian ataupun kompetensi mandiri. Dimaksudkan di sini adalah kita harus menjadikan peserta didik kita selama 3 tahun, kalau di SMA ataupun di SMK, kalau di SD itu selama 6 tahun, kalau di SMP itu selama 3 tahun, membangun sikap kemandirian kepada setiap siswa. Siapapun itu siswanya. Yang harus kita bangun adalah kemandirian. Berdiri pada kemampuan yang ada pada dirinya sendiri. Kalaupun kita dari luar sebagai orang dewasa adalah membimbing, mendampingi, tetapi bukan kita masuk ke dalam hal yang harus dilakukan oleh siswa tersebut. Begitu juga bernalar kritis, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui sekarang ini, jangan siswa itu kita cekokin terus. Di era digital saat ini, anak itu lebih banyak informasi yang baru dibandingkan dengan kita. Dengan berbagai macam medsos dan dengan berbagai macam media untuk untuk menerima informasi. Makanya di dalam kita ini sumber pembelajaran bukan hanya saja dari perpustakaan. Nah, yang harus dibangun kepada siswa kita adalah kemampuan bernalar kritis, berpikir kritis, sistematis. Terakhir adalah kreatif. Kita harapkan lulusan SMK khususnya, karena ini saya lihat pesertanya adalah para petinggi SMK semua, baik guru, kepala sekolah, maupun pengawas sekolah. Siswa kita itu harus, pendekatan kita itu adalah pembelajarannya itu TEFA. Apa yang akan dia hasilkan, apa yang akan dia perbuat, apa yang akan dia jual dengan proses pembelajaran yang ada pada diri kita. Sehingga diharapkan keluar dari SMK,
Yang ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pekerja, ada yang kalau dia melanjutkan kuliah, ada yang menjadi ilmuwan. Mudah-mudahan dengan pemahaman yang demikian ini, kompetensi profil pelajar Pancasila di lingkungan satuan pendidikan khususnya SMK, lingkungan SMK, baik negeri ataupun swasta jangan kita bedakan. Yang berakreditasi A maupun yang berakreditasi C, jangan diperbedakan. Semua kita masuk melalui tahap yang pertama, yakni kita akan menuju kepada sekolah, program sekolah. Semua bergerak maju untuk melahirkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk tahap pertama ini. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk dapat menanggapi ataupun memberikan kritik. Boleh jadi seperti itu, bahwa yang saya sampaikan ini hanya sekedar stimulus. Oke, gitu. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Pak Bagus sebagai moderator untuk memimpin tanya jawab ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih bagi channel yang telah memaparkan materi pada hari ini. Pada seluruh peserta, kita tadi sama-sama mendengar. Untuk sesi pertama. Udah berapa menit? Untuk sesi pertama, ini dari paparan tadi kami buka tanya jawab, yaitu untuk 2 petanya. Kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian, siapa yang akan duluan tentang materi yang sudah dijelaskan oleh pemateri tadi. Oke Pak, izin bertanya kepada Pak Instruktur Pak ya. Tadi telah disajikan berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, di mana tadi ada 6 poin yang penting yang harus dimiliki oleh pelajar Pancasila. Tadi salah satunya yang saya soroti berkaitan dengan berkebinekaan global, Pak. Mungkin bisa lebih detail, Pak, seperti apa sih berkebinekaan global itu? Karena tadi saya masih mengawang-awang seperti apa gitu loh untuk penerapan aplikasi di lapangan nanti, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Rianto. Ya, jadi bertanya tentang poin yang kedua, nanti kita sampaikan. Yang selanjutnya, satu lagi kira-kira? Atau cukup ya? Ini dulu aja ya. Ya, oke lah. Kepada Abi Channel, kami persilakan untuk menjawab yang ditanyakan Pak Rianto tentang poin kedua tadi, Pak. Kebinekaan global. Baik, terima kasih kepada Pak Rianto yang menanyakan. Sebenarnya bukan menanyakan, ini kayaknya ngetes ini malah. Ngetes fasilitator ya kan. Tidak, Pak. Gini, berkebinekaan global ataupun kalau istilah saya tadi saya katakan itu adalah elemen globalitas. Itu sebetulnya ini beranjak latar belakangnya itu adalah di mana dewasa ini ada fenomena gitu di masyarakat itu yang tidak sesuai dengan apa? Kalau ada kalau ada hobi, kalau ada keinginan, kalau ada passion yang tidak sama itu dianggap musuh. Kan gitu. Jadi kebinekaan global itu yang dimaksudkan di sini adalah kita harus bisa menanamkan kepada si peserta didik bahwa hidup kita lahir ke muka bumi itu memang tidak sama antara satu dengan yang lain. Kalau di dalam agama kami, dalam agama Islam, ada satu dari firman Tuhan, ya intinya bahwa aku ciptakan manusia ke muka bumi itu jenisnya laki-laki dan perempuan untuk berpasang-pasangan, berbangsa-bangsa, li ta'arofu, untuk saling berkenalan, untuk saling memahami, untuk saling bermasyarakat. Jadi makna daripada berkebinekaan global itu sebetulnya adalah boleh kita itu sebagai bangsa Indonesia itu punya suku dari Sabang sampai Merauke,
kita boleh punya bahasa daerah, bahasa ibu dari Sabang sampai Merauke, tetapi kita itu diikat dalam satu kebinekaan. Dalam hal ini adalah berbahasa Indonesia, berbangsa Indonesia, kemudian berbudaya Indonesia. Perbedaan itu bukan sesuatu yang harus dijauhi karena itu memang the given. Itu kalau dalam bahasa agama kami sunatullah, ya, takdir. Jadi tidak bisa. Yang bisa bagi kita adalah memanage perbedaan itu agar menjadi satu energi yang bisa mengarahkan kepada kemajuan bersama. Begitu juga di sekolahan. Ada yang Nasrani, ada yang Kristiani, ada yang Hindu, Buddha, Konghucu, Islam. Yang Islamnya ada macam-macam, ada Muhammadiyah, ada NU, ada LDII, ada macam-macam. Kristianinya juga ada gitu. Ada yang Katolik, ada yang Protestan. Begitu juga yang Hindu, ada yang Himayana, ada yang di Bali itu beda dengan Hindu yang dengan yang lain. Itu kesemuanya kebinekaan, itu semuanya adalah keragaman. Tetapi kita dibingkai dalam satu kebinekaan. Nah, jadi sebetulnya intinya adalah dalam kompetensi berkebinekaan yang global itu kita tanamkan kepada siswa bahwa hidup di muka bumi itu memang tidak seragam, tetapi dengan ketidakseragaman itu kalau dikelola dengan baik maka laksana taman yang ada di sebuah hamparan kebun yang sangat luas, merah, kuning, hijau, sehingga indah dibuatnya. Coba kalau warnanya itu biru semua, atau hitam semua, atau seperti umpamanya sekolahnya Pak Kendri dulu semua, catnya hijau semua, nggak indah. Tapi kalau ada hijau, kuning, biru, itu sebetulnya dikatakan pluralitas itu. Pluralitas dibingkai dengan kebinekaan. Terima kasih. Kalau ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak tadi atas penjelasannya. Insya Allah nanti penerapannya bisa kami implikasikan langsung di sekolah kami. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ini mengingat waktu, ternyata sebenarnya mau kita buka sesi satu lagi, tapi kita mengingat waktu sudah mau berakhir. Rasanya mungkin apa yang dijelaskan oleh fasilitator kita yang handal, hebat, itu bisa kita lanjutkan untuk hari selanjutnya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kita sudah jelas dengan penjelasan itu semua, apalagi tadi Pak ditambahkan Pak Rianto bertanya, kemudian dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Mudah-mudahan itu menjadi suatu bekal bagi kita untuk mengerjakan tugas-tugas nanti malam. Gitu. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, tugas-tugasnya kita ini pejuang centang biru, kan begitu ya. Jadi nanti silahkan dikerjakan sesuai dengan perintah yang ada. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini saya rasa kami cukupkan sekian dulu sesi pada hari ini. Kita akan jumpa lagi besok. Ingat Bapak Ibu sekalian, pertemuannya sesuai dengan jadwal, kita akan tepat jam 8.00 ya. Kita akan mulai jam 8.00. Mari kita akhiri pada pertemuan ini dengan kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu sekalian, kita foto dulu ya, foto bersama. Ayo foto bersama untuk bisa sebagai dokumen pada hari ini ya, untuk dokumen kali ini. Siap tampil yang manis Bapak Ibu sekalian. Kita hitung ya. Saya sudah manis belum Pak Bagus? Sudah Pak. Oke. Sudah manis Pak, ganteng Pak. Salam SMK ya, SMK. Ya. Angkat tangan. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa besok lagi. Izin untuk dapat meninggalkan room. Terima kasih Pak. Selamat malam.
Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan di